Pada zaman Rasulullah SAW, bahwasanya sholat tarawih ini pertama kali didirikan adalah tahun kedua saat baginda Nabi Muhammad SAW sudah bermukim di Madinah atau tahun kedua Hijriah. Namun waktu itu Rasulullah SAW tidak sholat tarawih secara 1 bulan penuh, tidak. Bahkan masyhur kita ketahui dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah, salah satu istri beliau, bahwasanya Rasulullah SAW itu waktu itu sholat tarawih di Masjid Nabawi. Namun di malam ketiga atau malam keempatnya beliau tidak keluar untuk menuju ke masjid. Jadi pertama kali beliau sholat di masjid, para sahabat semakin banyak berkumpul mengikuti apa yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Lalu kemudian para sahabat pada bertanya, "Loh Rasulullah kok cuma 2 malam saja sholat tarawih?" Lalu apa kata Rasulullah? Karena Rasulullah ini mengkhawatirkan jikalau kemudian satu amalan yang beliau lakukan diikuti para umatnya, ini nanti bisa diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya. Nah, inilah kearifan Rasulullah yang tidak mau memberatkan kepada umatnya. Nah, kemudian berjalan setelah itu, maka para sahabat tetap melaksanakan sholat tarawih, namun di kediaman masing-masing. Hatta atau bahkan sampai pada periode kekhalifahan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Pada masa kekhalifahan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ini tidak ada sholat tarawih secara berjamaah di Masjid Nabawi, nggak ada sama sekali. Sampai beliau selesai menjadi Amirul Mukminin atau menjadi khalifahnya Rasulullah SAW. Jadi pada periode Rasulullah sampai kepada habisnya periode Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, para sahabat ini sholat tarawih di kediaman masing-masing. Nah, kemudian salah satu sahabat, salah satu khulafaur rasyidin yang kita kenal cukup revolusioner, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau saat itu menjadi khalifah. Pada saat memasuki bulan suci Ramadan, beliau melihat di masjid ini banyak sahabat yang tarawih secara berkelompok-kelompok. Ada yang sholat tarawih sendiri, ya. Ada yang sebelahnya sholat tarawih secara berjamaah. Lalu beliau berkata bahwasanya, saya berpendapat jikalau ini kemudian dikumpulkan, ya, para sahabat daripada Rasulullah SAW ini dikumpulkan untuk melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah, ini akan luar biasa. Nah, akhirnya beliau menunjuk salah satu sahabat, yaitu sahabat Ubay bin Ka'ab. Beliau salah satu sahabat yang kalau kita lacak asanid atau sanad atau jalur para qurra, ini banyak yang bermuara kepada beliau, karena memang salah satu sahabat yang pakar dalam urusan bacaan Al-Quran. Yang banyak dari para sahabat, bahkan sahabat dari jalurnya, maksud saya dari jalur Imam Ibnu Katsir, kemudian naik ke atas Imam Mujahid dan seterusnya, ini bersambungnya ke atas sampai kepada Ubay bin Ka'ab. Beliau ditunjuk untuk menjadi imam tarawih, dan semua waktu itu di Madinah para sahabat berkumpul menjalankan sholat tarawih berjamaah di Masjid Nabawi dengan diimami 1 orang. Yang luar biasa, apa komentar daripada Sayyidina Umar? Ni'mal bid'atu hadhih. Ni'mal bid'ah hadhih. Beliau berkata bahwasanya nikmatnya bid'ah ini adalah hal yang seperti ini, yaitu melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah. Lalu kemudian tinjauannya dalam agama kita bagaimana? Apakah bid'ah ini salah? Enggak, sama sekali enggak salah. Bahkan ini menjadi perintah daripada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW berkata bagaimana? Alaikum bisunnati wa sunnati khulafair rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Jadi beliau itu meninggalkan sunnah atau tradisinya Rasulullah dan khulafair rasyidin. Kita tentunya tahu dong, yang masyhur khulafaur rasyidin tidak ada khilaf itu adalah 4. Ya. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Ketika kita mengikuti tradisi atau yang biasa dilakukan oleh 4 khulafaur rasyidin, ini berarti secara tidak langsung kita mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, alaikum bisunnati wa sunnati khulafair rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Jadi tidak ada yang bertentangan sama sekali. Nah, oleh karenanya semua sekarang jamaahirul ulama, ya, atau mayoritas ulama itu kemudian semua bersepakat bahwasanya salatut tarawih munfaridan, salat tarawih secara sendiri-sendiri dan salatut tarawih secara berjamaah, pahalanya lebih banyak salat tarawih berjamaah.